Pak Yai Alimus, saya pernah dengar itu di zamannya Nabi ada orang yang namanya Korun. Korun ini kan kaya raya dan dia paham kitab Taurat ya. Tapi kenapa dia yang paham itu pun nggak mau bayar zakat kan? Ya. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Korun ini di zamannya Nabi Musa, yang mana Korun ini masih keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu Korun bin Yashar bin Kohit bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan Korun ini merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Korun betul dia hafal kitab Taurat, berarti sudah termasuk ulama ya. Kalau udah hafal Quran, udah hafid Quran, hafid kitab Tauratnya, maka ada rasa mempunyai sifat bakhil, sifat pelit, medit, yang itu yang menolak untuk membayar zakat. Jadi ada perintah dari Allah SWT untuk membayar zakat. Zamannya Nabi Musa itu 1000 dirham, zakatnya itu 1 dirham. Ya, akhirnya sebagai petugas pengurus zakat itu Korun inilah mengumpulkan dari Bani Israel, akhirnya terkumpul sampai berbukit-bukit itu ya, untuk harta-harta itu saking banyaknya. Akhirnya Korun ini memiliki sifat bakhil, sifat belit, tidak mau membagikan, ingin dikuasai sendiri. Akhirnya dia membuat cerita atau membuat fitnah. Jadi karena mempunyai sifat bakhil, ya, sifat bakhil ini akhirnya punya unek-unek bahwa memanggil berapa yang menjadi kepercayaannya Korun, sahabatnya Korun, untuk memanggil seorang wanita, yang mana seorang wanita itu sudah dibayar, ya, sudah dibayar dengan dirham untuk mengaku bahwa dia dihamili atau mesum sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, berarti dia manggil itu ada manggil seorang pelacur. Lah suatu saat tibalah hari rayanya orang Bani Israel ini. Jadi seluruh masyarakat Bani Israel berkumpul. Terus yang namanya Korun ini bin Yasar membuat pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana pertanyaannya itu minta dikhotbahkan yang singkat padat, ya, yang singkat padat. Yang ditanya yaitu, barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Ya, itu khotbah singkatnya. Terus barang siapa menuduh zina akan didera. Terus barang siapa berzina sedang dia sudah berkeluarga maka akan dirajam. Dan pertanyaan ini langsung dibalik, dikonter sama Korun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Terus dijawab, kalau kamu sendiri, kalau kamu melakukan zina bagaimana? Ya saya kalau melakukan maksiat zina ya dirajam. Maka bangkitlah Korun terus menuduh Nabi Musa alaihissalam telah melakukan perzinahan dengan seorang pelacur. Akhirnya karena kerumunan hari raya, akhirnya berbondong-bondong untuk menunjukkan perempuan tersebut. Maka dipanggillah perempuan tersebut oleh Korun. Datanglah seperempuan itu. Terus Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Berdoa. Ternyata doa yang dikabulkan. Akhirnya pelacur itu berkata sendiri, mendapat hidayah dari Allah, bahwa hai Musa, engkau bersih dari apa yang dia katakan oleh Korun. Sesungguhnya Korun telah menuduh Rasulnya. Ya, Korun memberi 1000 dinar agar aku untuk menuduh denganmu untuk melakukan mesum atau melakukan kemaksiatan. Karena aku takut dengan Allah bahwa itu ada semua tuduhan tidak betul. Akhirnya disaksikan para Bani Israel bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan melalui perempuan itu, yang mana perempuan itu mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Akhirnya Korun malu sendiri. Kemudian Nabi Musa mendapat wahyu, hai Musa, aku jadikan bumi tunduk perintahmu. Apa yang kau perintahkan, bumi akan tunduk padamu.
Lah demikian itu akhirnya Nabi Musa berdoa, ya, hei Bani Israel yang cinta kepada Qarun, silakan tinggal di tempat. Yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Allah, beriman padaku Musa alaihissalam, silakan untuk meninggalkan dari kerumunan ke Qarun. Akhirnya semua mendekat ke Nabi Musa alaihissalam. Hanya 2 sahabatnya Qarun yang masih bertahan, ya, berkawan sama Qarun. Kemudian doa Nabi betul langsung memohon pada Allah, memerintahkan bumi untuk menelan si Qarun tersebut. Akhirnya Qarun dan 2 sahabatnya ditelan sama bumi sampai ke dengkul, ya, dengkul. Terus dia merintih lagi untuk dimaafkan atau apa, pokoknya merintih untuk belas kasihan. Akhirnya Qarun Nabi Musa berdoa lagi, akhirnya ditelan lagi sampai ke pangkal paha, ya, sampai paha, berdoa lagi, akhirnya sampai ke dada, sampai akhirnya terkubur, ya, Qarun dan 2 sahabatnya itu ditelan bumi, disedot sama bumi. Kemudian namanya Bani Israel ada yang suka nyeletuk, ya. Sekarang Qarun dan 2 orang tersebut sudah mati ditelan bumi. Jadi Musa itu kepengin menguasai hartanya, warisannya Qarun, ya. Lah Nabi Musa dengar begitu, berdoa kembali. Akhirnya apa? Berdoa kembali ke bumi, ya Allah, ditelan semua harta warisannya Qarun semuanya. Semua dihartakan benda. Berarti apa yang dituduhkan oleh masyarakat Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam tidak benar, ya. Nah itulah balasannya kepada orang ahli ibadah yang Qarun itu hafal Taurat. Berarti kalau zaman sekarang namanya ulama su, ulama yang biasa menjual agama, ya, sifat-sifatnya tercela, itu ulama su, ya. Akhirnya ditelan, harta-hartanya ditelan bumi semuanya. Itulah perlunya kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, kewajibannya sebagai rukun Islam, rukun iman harus betul-betul dilaksanakan, ya. Kewajiban zakat ya zakat, ya kan, kewajibannya haji ya haji, kewajibannya sholat ya sholat, kepada puasa ya puasa. Demikian itu, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga disempurnakan rukun Islam iman kita dan ihsan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.